izin, Bah. Ya, lanjut. Yang keras sedikit. Seorang laki-laki tidak sholat Jumat, apakah boleh diganti dengan sholat zuhur? Boleh, kalau memang laki-laki tadi itu nggak jelas laki-lakinya. Iya, karena yang boleh meninggalkan sholat Jumat itu satu, perempuan. Jadi dia gantinya adalah sholat zuhur. Kemudian yang kedua adalah anak kecil. Yang belum balik. Yang belum balik. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berada di dalam perjalanan. Yang ketiga orang yang bukan mukim di situ. Anda orang mana Pontianak tinggal di sini, maka tidak wajib untuk sholat Jumat. Boleh menggantinya dengan sholat zuhur. Kecuali sudah memang lama tinggal di sini, alias sudah udah mukim, udah mustautin istilah dalam fikih itu. Nah, sudah memang menjadi bertempat tinggal di daerah itu. Kalau enggak, berarti enggak ada masalah. Nah, bagi orang yang tidak ada alasan-alasan yang dimaksud seperti tadi, maka lalu dia meninggalkan Jumat, itu dikhawatirkan di dalam hadis Allah akan mematikan hati atau menjadikan hatinya ini orang itu menjadi hati yang munafik. Atau bahkan kasarnya kalau sampai 3 kali bukan cuma munafik, tapi ada juga hadis yang katakan dia sudah keluar daripada agama Islam. Walaikumsalam. Jadi jangan buat main-main, karena jamaah Jumat itu adalah jamaah yang wajib, berbeda dengan jamaah-jamaah yang lain. Jangan pernah kau gantikan zuhur, sholat Jumat, kecuali dengan alasan seperti tadi, sakit, perjalanan, atau mungkin karena hujan lebat, nggak bisa, atau tidak amannya perjalanan untuk menuju ke masjid, atau engkau adalah berubah menjadi bukan laki-laki lagi, wanita. Maka itu tidak ada masalah lah dengan alasan-alasan tertentu. Nah, ini yang masih bingung. Ya, monggo. Ikan kata Abah yang tidak, maksudnya bukan penduduk asli. Bukan penduduk asli. Ya. Tidak diwajibkan atau boleh diganti dengan sholat zuhur gitu. Itu iya, tidak wajib Kenapa? Untuk melakukan sholat Jumat, maka kedudukan dia sama dengan wanita di kampung itu. Kenapa, Bah? Itu seperti itu? Ya, karena syaratnya di dalam fikih itu, yang menjadi jamaah sholat masjid itu memang juga jamaah masjid itu. Iya. Jadi bukan di orang-orang yang di luar kota sana. Begitu loh. 40 orang yang dimaksudkan itu adalah mereka yang penduduk di situ. Seandainya 39 lalu ditambah dengan 1 orang yang berkependudukan nun di daerah Pontianak, Sambas umpamanya ya, atau daerah Jawa sana, maka juga tidak sah sholat Jumatnya, maka wajib si imam memberikan pengumuman untuk sholat zuhur berjamaah. Nah, karena 40 orang bagi laki-laki yang sudah memenuhi kriteria sholat Jumat tadi itu, salah satu daripada syaratnya adalah mereka memang penduduk asli daerah situ. Nah, kalau di luar, maka dia tidak wajib melakukan sholat Jumat, maka dia sama saja dengan wanita-wanita di kampung itu. Tapi Bah, umpamanya kalau dia mau sholat Jumat gimana? Ibu-ibu pergi ke masjid sholat Jumat, sah. Sholat Jumat tidak perlu dia sholat zuhur lagi. Nah, tapi tidak wajib bagi dia. Nah, begitu juga orang yang di perjalanan musafir, tahu-tahu ikut sholat Jumat, sah nggak sah? Nggak perlu lagi dia sholat zuhur. Tapi sekali lagi tidaklah wajib baginya untuk melakukan sholat Jumat. Berbeda dengan kita yang di masyarakat ini. Penduduk asli. Yang asli, penduduk aslinya gitu. Jelas ya? Salah. Bah, mengutip dari hadis tadi, Bah, katakan Abah bilang tadi kan, ketika dia meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, dikhawatirkan dia keluar dari Islam. Terus bagaimana dengan orang yang pekerjaannya itu emang musafir, Bah? Kayak supir travel. Ya, ini kan namanya darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang namanya darurat ini sesuatu yang nggak boleh jadi boleh. Kalau memang pekerjaan dia nggak bisa ditinggalkan ya. Sehingga karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan tadi, meninggalkan sholat Jumat umpamanya, lalu menggantinya dengan zuhur, tidak ada masalah. Bagi orang-orang traveling ini yang driver ini segala macam yang memang sudah tidak bisa lagi tugas dia di apa namanya ya ditinggalkan, maka bagi dia malah boleh menjamak dan mengqashar sholat. Jadi Jumat tadi itu diganti dengan zuhur, yang zuhurnya dijamak dengan asar, bahkan boleh dikosor 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar disatukan. Jadi tidak ada alasan bagi supir-supir apa namanya ya travel untuk tidak sholat. Wah, saya ini nggak bisa nggak sholat, siapa bilang?
Allah sudah berikan dispensasi untuk mereka. Tinggal mereka saja mau apa enggak gitu. Jelas lah. Jelas Pak. Jelas. Tapi dengan adanya seperti ini jangan malah jadi bahan dia, Pak. Malah jadi pemanfaatan dia, Pak. Ya. Nggak sempat, padahal udah ada waktu, Pak. Wah, ini lain lagi. Lainnya kan, Yang Pak? tadi kita bahas kan darurat. Darurat, benar-benar darurat. Oke, siap. Oke, lanjut. Oh iya teman-teman, buat ke kalian yang ada pertanyaan, kalian tulis saja di kolom komentar, ntar kita bantu masuk ke sini deh. Siap. Ntar di nextnya kita masukin pertanyaan kalian, kita kupas tuntas sampai kelar lah. Insya Allah tersebut terbaca lah, Iwan. Amin. Oke, lanjut. Aku cari pertanyaan yang sulit, susah. Dari pertanyaan pribadi nih nampaknya. Lanjut. Bismillah. Nih Mbak, mitos atau fakta menonton film Blue dapat membatalkan puasa? Puasa tapi nonton. Iya, nonton OF. Iya. Puasa itu ya. Saya mau mulai dulu nih. Inti puasa ini kan mengendalikan hawa nafsu. Ya kalau ditanya apakah ini fakta atau mitos, ya mitos sebenarnya. Walaupun ini perbuatan yang sangat tercela, tapi dia tidak membatalkan puasa. Membatalkan kalau sampai dia nafsu, terangsang, akhirnya keluar. Paham kan yang dimaksud? Lama nih, ya. Nah ini membatalkan. Kalau cuma nonton kayak gitu, ya puasanya nggak batal, tapi batal dapat pahala puasanya. Mengurangi gitu lah loh. ya. Iya. Ya kalau puasa ngendali hawa nafsu tapi itu, Ya ini siapa sih yang mau bertanya? Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa sih. Harus Ya, kita kan, bahas Pak, memang. Siapa tahu gitu. Siapa Pak. tahu. Iya, ada yang kayak gitu loh, Pak. Sebuah pelajaran juga. Memang enggak membatalkan sih. Tapi Tapi ya mengurangi lah Allah, ya. sayang-sayang sih. Percuma. Di bulan Allah, ini, Pak. iya. Kalau sampai keluar batal nggak, Pak? Batal. Otomatis. Lain kalau tidur, Bo. Enggak, tapi nggak disengaja, tiba-tiba Enggak disengaja ngapain? Ada serigala di sini. Udah nonton kayak gitu udah dibuat. Ya keluarnya nggak dipaksa gitu loh, nonton keluar. Tapi kan dia sadar. Oh gitu, batal Iya. ya. Iya, coba matikan tontonannya. Kan keluar tuh. Iya, Pak. Bilang nggak sengaja lagi. Bantu dia maaf. Kacau. Nih, lanjut Den. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau Jangan apa, nanya-nanya kayak gitu lah. kalau pas tidur, Bon, dapat mimpi kayak gitu, itu terhitung bonus ya, Pak? Pandai lagi. Bismillah. Lanjut. Oh, mitos atau fakta? Oke. Selama Ramadan, setan dikurung atau dipenjara.